Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Udah sarapan tuh? Sebelum belajar, marilah kita berdoa dulu. Dipimpin oleh Ratu, silakan Ratu pimpin doanya. Untuk hari ini di absen dulu ya. Adli mana Adli? Adli. Arisa. Alicia ya. Adli. Anura. Ayu Cantika. Bintang Ujian. Gian. Adianto. Ertia. Isma. Muhammad Alwi, Muhammad Deka, Marsanda, Muhammad Rafael, Muhammad Raska, Rizky, apa ya? Muhammad Rizky, Nadia, Aulia, Nanda Aulia, Aisyah, Evan, Meti ya. Mareti hadir. Yang tidak hadir siapa namanya? Masanda. Oh, yang tidak hadir didoakan kalau sakit biar cepat sembuh. Ya, bisa sekolah lagi seperti biasa. Anak-anak, untuk kali ini kita sebelum dimulai pelajaran untuk mencintai tanah air, kita dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipimpin oleh Ratu, ya, Ratu Salsa berdua. Sambil berdiri, anak-anaknya berdiri, campur.
Udah, mulai. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, terima kasih kepada Datuk Sasana Pilihan yang telah memimpin lagu Indonesia Raya. Selanjutnya, Pak Guru akan menempelkan gambar ya. Untuk hari ini pelajarannya pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Singkatannya apa? PPKN. Belum nempel dulu gambar ya. Kemarin inilah bagus. Gambarnya. Ini gambarnya. Silakan amati ini gambar lagi apa, ini gambar lagi apa, ini gambar lagi apa. Silakan diamati sama anak-anak. Gambarnya sikap mencintai sesama manusia. Ya. Nah. Ini gambarnya lagi apa nih? Lagi apa? Coba siapa yang tahu? Mencintai apa ini? Ya, yang ini lagi apa? Gambar lagi apa? Siapa yang tahu? Lagi apa ini? Tadi yang bicara siapa? Gambar apa? Judulnya mencintai negara, sikap mencintai sesama manusia. Ya, sikap mencintai sesama manusia. Ini gambarnya lagi apa? Coba siapa yang tahu? Sebelum gambar yang lain. Mencintai sesama manusia. Pak, aku ini gambar lagi apa? Gambarnya. Siapa yang tahu? Yang kelompok 1, siapa yang tahu? Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Dia gambarnya kenalan. Mencintai negara, sesama manusia. Nah, temanya, kalau gambarnya ini lagi memeriahkan 17 Agustus. Ini ada yang pasang bendera, ada yang main golf, ada yang duduk di soda, ada yang lagi selfie.
Ini damai tidak gambarnya? Damai tidak sesama manusia? Lagi damai lah, tidak ada yang bertengkar. Nah, gambar yang kedua gambar apa? Sikap berbagi sesama manusia. Nah, ini si ibu ini lagi apa? Ngasih apa ini? Ngasih makanan ke yang tidak mampu. Kita harus mengasihi tidak kepada orang yang tidak mampu. Jangan sampai begini ya. Kita kedatangan ke rumah misalkan ada orang yang meminta-minta, dicarekan, diusir, itu tidak boleh. Jangan dimarahi. Kalau kita punya kasih, kalau punya kita kasih, kalau tidak punya jangan dimarahi. Itulah kita mencintai sesama manusia. Nah, ini contohnya si ibu ini ngasih makanan kepada orang yang tidak mampu. Paham ini gambar ini? Yang gambar ini paham tidak? Gambar ini lagi apa? Bagus kah? Bagus. Kita jangan membuang sampah sembarangan. Kalau membuang sampah sembarangan akibatnya apa? Banyak terkena penyakit. Lingkungannya kotor, enak tidak? Tidak. Kalau kelas kita kotor, enak tidak? Tidak. Jadi kelas harus selamanya bersih. Bapak ucapkan terima kasih kepada tugas piket hari ini yang sudah bersih-bersih kelas. Jadi setiap hari harus melaksanakan piket. Terima kasih. Yang gambar ini lagi apa anak-anak? Menanam pohon. Itu menanam pohon sikapnya cinta tanah air bukan? Sama ya, menanam pohon juga mencintai tanah air. Kalau menebang pohon sembarangan dosa. Tidak ya. Kalau menebang pohon sembarangan bukan akan menjadi gundul. Oke, kalau datang hujan nanti longsor. Analogi sah. Jadi kita sebagai bangsa Indonesia cinta tanah air harus rajin menanam pohon. Jangan menebang pohon sembarangan. Untuk selanjutnya gambar 1 sudah ada. Gambar 2 sudah paham? Gambar 3 paham? Nomor 1. Jawab bareng-bareng aja ya. Peristiwa apa yang terjadi pada gambar tersebut? Peristiwanya? 17 Agustus. Memperingati 17 ini gambar 1. Peristiwanya tanggal dan kita ulang tahun hari kemerdekaan. Coba lakukan. 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka.
berapa? 17. 75. Nah, kita merdeka sudah 79 tahun ya. Kita harus mengisi kemerdekaan itu dengan cara apa kalau kita merayakannya dengan cara apa kalau pelajar? Lomba, apa lagi? Belajar dengan iya. Kalau dulu para pahlawan bawa bambu kunci, bawa senjata menghadap siapa? Penjajah. Kalau kalian sekarang mengisinya dengan belajar yang rajin. Paham semua? Belajar yang rajin itu kalau sampai ke rumah bukunya dibaca lagi di alun-alun ya. Di bukunya yang tadi dipelajari dibaca lagi. Supaya apa? Ingat. Itulah kita mengisi kemerdekaan sebagai pelajar. Yang kedua, siapakah tokoh-tokoh yang ada di dalam gambar tersebut? Siapa ini tokohnya? Namanya Ibu Mega. Ya. Siapa? Ibu Megawati. Itulah tokohnya ini. Yang ini ini biar dikasih bantuan. Ini ibu tokohnya Ibu Megawati membagikan bingkisan kepada warganya yang kekurangan ya. Bagus tuh ibu yuk. Oh, ya. Kita harus berbagi. Tokohnya siapa namanya? Ibu Megawati. Tokoh-tokohnya. Tokoh yang ada dalam gambar tersebut. Bagaimana suasana yang tampak dalam gambar tersebut? Ini suasananya apa? Meriah tidak? Senang tidak? Ini dibagi bantuan senang tidak? Ini menanam pohon senang tidak? Membuang sampah ke tempatnya? Jadi kita harus tidak membuang sampah sembarangan. Harus membuang sampah pada tempatnya. Jadi jangan sampah itu seenaknya dibuang di mana saja. Kebiasaan jelek ya. Kita harus membuang sampah pada tempatnya. Jadi kalau kita bersih enak tidak? Nah, dilanjut. Pertanyaan yang keempat. Sikap atau perilaku seperti apakah yang harus kalian teladani dalam gambar ini? Perilaku apa yang harus kita teladani dalam gambar ini? Berbagi, terus membuang sampah pada tempatnya, apalagi? Menanam pohon, apalagi? Mencintai sesama manusia. Jadi kita harus saling tolong menolong. Kalau tolong menolong dalam kebaikan dalam agama dianjurkan tidak? Dianjurkan ya. Jadi kalau ada orang yang membutuhkan pertolongan segera kita bantu semampunya. Misalkan di lingkungan kita ada pembangunan masjid, kita disuruh untuk iuran, bayar jangan? Bayar. Misalkan iurannya 50.000, kita mampunya bayarnya 30.000, bayar aja 30.000 ke panitianya ngomong, Pak, saya mampunya 30.000, kalau tenaga saya siap. Bagus tidak? Bagus. Jangan sampai
bayar tidak, ngebantuin pembangunan tidak. Bagus itu jelek. Jadi kita meskipun tidak maksimal bayarnya tidak full 50.000, mampunya 30, tapi ngebantu gotong royong, dia tidak malas-malas, pembangunan musolanya akan cepat selesai. Tapi kalau malas, gotong royong tidak mau, pembangunannya akan terbengkalai tidak? Terbengkalai. Jadi dengan gotong royong, pekerjaan akan cepat apa? Selesai. Akan ringan tidak? Ringan. Coba kalian sampaikan pendapat tentang gambar tersebut melalui pertanyaan. Siapa yang bisa? Tentang gambar tersebut kalian membuat pertanyaan pada teman kalian boleh, pada Pak Guru boleh. Ya. Cara menanam pohon di mana sebenarnya? Kalau di kita cara menanam pohon kalau musim hujan, sebaiknya musim apa kalau menanam pohon anak-anak? Menanam pohon itu tumbuhnya kalau musim hujan, ya. Kalau menanam pohon harus musim hujan. Kalau menanam pohon musim kemarau, tumbuh tidak? Tidak. Misalkan kita mau menanam pohon jengjing ya? Jengjing. Suka adakah yang jualan bibit pohon? Ada. Di mobil suka ada yang jualan bibit pohon. Seikatnya 10.000 pohon jengjing, bibit. Suka dengar gak? Suka. Itu yang pedagang bibit pohon itu biasanya musim hujan. Bentar lagi kita akan musim hujan. Kita beli satu ikat biasanya 10.000. 10.000 itu isinya paling 10 pohon. Nah, cara menanamnya, pohon itu tanahnya dicampur, polybagnya dibuka, kan ada polybagnya ya? Di bibit itu dimasukkan ke tanah yang sudah dicampur, ditutup lagi sama tanah. Ngerti nggak? Dan jangan lupa polybagnya dibuka. Kalau polybagnya tidak dibuka, plastik akan lama membusuk, ya. Akan jelek. Ada akar-akarnya. Paham tidak? Jadi cara menanam pohon, polybagnya harus dibuka. Pohon udah ditanam seminggu lah, dikasih pupuk kan? Jangan sampai kita menanam pohon langsung dibiarkan. Tumbuh tidak? Tidak. Coba aroy ini diberi ke aroy, kita tekan jengjing, maka pakai semua. Jadi pohon jengjing itu harus dirawat, harus dikasih pupuk, di bawah pilih-pilihnya dibersihkan. Kalau ada ramat ya namanya, dibersihkan supaya tumbuhnya apa? Baik, sehat. Jangan sampai kita menanam pohon jengjing di tanah tidak dipelihara. Harus dipelihara jangan? Harus. Ulah ngucep, bener
Baik semua. Baik. Ya. Jadi menanam pohon itu harus dirawat ya. Seperti pupuk. Paham tidak? Paham. Apa yang harus kalian sikap apa yang berlaku harus kalian teladani? Hei, sikap apa yang harus kalian teladani dari gambar ini? Membuang sampah. Kamu suka membuang sampah sembarangan? Hah? Suka? Jangan ya. Jadi sikap yang harus diteladani membuang sampah pada tempat. Selain membuang sampah, sikap apa? Menanam. Sikap berbagi. Kalau kita berbagi kepada orang yang tidak mampu, perasaan kita senang tidak? Nah, jadi dalam kepogalan itu kita harus berbagi kepada orang yang tidak mampu. Semampunya kita ada ya. Jangan sampai kita punya uang 10.000 dikasih semuanya untuk kita semuanya. Ya. Kalau kita punya uang 10.000, kalau kasih ke orang yang minta berapa? 5. Beri 1.000 boleh, 2.000 boleh. Untuk kita 3.000. Ulang itu sampai tidak ulang mananya. Jadi kita harus saling memberi kepada orang yang tidak mampu. Jadi dalam kapal ini ada orang baik kan ini? Baik. Ya. Harus diteladani tidak? Harus. Coba kalian gambar tersebut ada pertanyaan lagi enggak? Hah? Jadi anak-anak, sikap mencintai sesama manusia itu harus diterapkan dalam hidup sehari-hari. Ya. Di lingkungan mana? Di lingkungan di sekolah, terus di mana lagi? Di rumah, di masyarakat, di mana saja. Jadi kita harus menghargai kebinekaan tunggal ika. Ya. Jangan sampai di lingkungan kita terjadi bentak-bentakan, parasea, atau bertengkar. Bagus tidak kalau bertengkar? Tidak. Enak tidak? Sebaiknya kita hidup damai, rukun dengan siapa? Sesama orang lain, sesama teman. Jangan suka bertengkar. Sekarang ada bacaan untuk kalian baca. Nanti per kelompok kalian baca ya. 1. Satu orang ya. Baca ini. Baca bacaannya. Tinggal baca aja ya. Baca. Dia tinggal baca. Baca.
dibaca nanti tidak bisa mengisi. Baca sebagian bareng-bareng gue. Kalau kita kebagian gantian ya.
nama kelompoknya diisi dengan jangan ya. Barang-barang digunakan mulai belajar. Kasih nama dulu. Kasih nama kelompok dan ini kelompok 1, 2, 3, 4. Ya, di sini. Cek di sini. Nama kelompoknya apa yang tadi dipakai? Nama kelompoknya apa? Kelas berapa? Nama anggotanya tulis ya. Nama anggotanya. Ini kelompok berapa? Enggak, tulis saja. Namanya kelompok apa? Iya. Tulis nama buku yang tidak kamu. Ya. Jawabannya di buku ya. Itu nggak cukup. Isi dulu. Isi dulu. Kelompok 2. Masukkan. Bawah ini di barang-barang berkelompok barang-barang. Pertanyaan nomor 1, perhatikan gambar berikut lalu dia jelaskan mana ada simbol dan sampaikan gerak. Tuliskan buku masing-masing. Dia hijau nama kalimah. Pak, tulis di bukunya masing-masing simbol apa itu? Itu saja. Nah, perhatikan gambar berikut. Pertanyaan dibaca. Kerjakan 1. Lalu jelaskan makna dari simbol sampai di bawah. Simbol 17 lei masing saya, maka simbolnya 45 lei dulu leher. Simbol sila berapa ini? Simbol sila berapa? Pohon kalau lei. Simbol tali kapas sila berapa? Simbol hidang sila berapa? Simbol rantai sila berapa? 19 dulu di bawah selesai sudah ada ekor simbol apa? 8 mulai dulu pada ekor simbol apa? Satu aja simbol
Bisa tak? Misalkan bintang simbolnya apa? Terus tulis. Ini kemana-mana. Ya. Ya. Di sini mencanangin. Saya simbolnya apa? Kan ada. Ya. Mana tuh? Oh, kebagian. Misalkan bintang simbolnya apa? Coba tulis. Lambang bintang memiliki apa itu? Simbolnya. Kesian menulis bintang simbolnya apa? Simbol silaku. Silaku. Simbol silana satu ketuhanan yang maha esa begitu. Dan itu misalkan bintang itu ketuhanan yang maha esa itu. Misalkan simbol bintang itu ketuhanan yang maha esa. Ya paham? Bintang simbolnya sila kemanusiaan. Sila satu. Apa simbolnya satu? Oh, ketuhanan yang maha esa usinya itu. Simbol sila satu tulisnya ketuhanan yang maha esa. Optimal tulis. Simbol sila ke-1 misalkan ketuhanan yang maha esa. Ingat itu. Paham? Lambangnya bintang. Apa sih? Lambangnya bintang. Tulis simbol sila ke-1 ketuhanan yang maha esa. Sok. Ini namanya Ikan yang seorang baru ya. Bunyinya simbol. Ya. Simbol nama bintang gambarnya. Bersihnya ketuhanan yang maha esa. Bunyinya ya simbol ketuhanan yang maha esa. Oke, ketuhanan simbol sila pertama ketuhanan yang maha esa. Bintang tulis gambar bintang tulis misalkan pertamanya bintang ketuhanan yang maha esa. Sok dibaca ayo pacaran. Ayo pacaran sok dibaca ini. Nanti kalau dibaca ke depan seorang-seorang ya. Isinya. Ya, antara surat simbol ketuhanan yang maha esa. Bener kalau rasional. Oke. Dua naon. Tiga naon, empat naon, lima naon.
ketuhanan yang Maha Esa. Yang ditulis yang ini ya. Nah, ini semua. Presentasi per kelompok. Kelompok 1 silakan membaca ke depan Pancasila yang ini di bawah. Udah ke bawah ke depan. Itu ke bawah. Kelompok 1 akan membacakan presentasi Pancasila. Silakan satu. Tarik. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin. 5. Kebijaksanaan dan kemusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah dan kebijaksanaan. 5. Tepuk tangan. Kelompok 3, silakan siapa aja. Silakan baca bunyi Pancasila. Kelompok 4. Ya, tepuk tangan yang benar. Anak-anak, sudah selesai belum? Kalau belum, dilanjutkan aja. Kesimpulan, anak-anak. Jadi kita dalam kehidupan sehari-hari, kita dalam Pancasila itu ketuhanan yang Maha Esa itu harus rajin beribadah. Jangan lupa sholat, mengerjakan sholat lima waktu. Ya, paham tidak? Anak-anak, kesimpulannya dalam surat pertama, ketuhanan yang Maha Esa itu kita wajib melaksanakan ibadah. Kalau kita sebagai umat muslim harus melaksanakan sholat lima waktu. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sebagai manusia, kita harus saling menghormati, saling membantu sesama manusia, saling menolong kepada orang yang membutuhkan. Jangan sampai membiarkan orang yang memerlukan pertolongan. Kesimpulan sila ketiga, dengan persatuan segala apa-apa yang kita ciptakan akan tercapai, akan terlaksana. Dengan gotong royong kita akan ringan untuk mengerjakannya. Bermanfaat, kerakyatan dan hikmah kebijaksanaan dalam pemusyawaratan kerukunan dan menerima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mudah-mudahan kita hidup di negara kita merasakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat di negara Indonesia. Mau tidak merasakan keadilan? Ya, nanti kita sebagai rakyat Indonesia akan merasakan keadilan. Mungkin pertemuan kita tugas dikumpulkan. Tugas dikumpulkan. Benar lagi ya.
Yang pernah silakan Kak. Jadi sampai di sini pertemuan kita. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.